Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailip, and di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Bitcoinnya. Jadi saya pengen update dulu nih seputaran Bitcoin karena sebenarnya menurut saya ini yang lebih urgent yang perlu saya sampaikan before kita ngebahas yang tentunya ini sudah saya janjikan ya dari beberapa hari lalu. Jadi sebenarnya kita udah sempat ngelakuin vote dan thank you banget buat teman-teman yang udah vote. Ada sekitar 4.000 orang yang melakukan vote ya, dan mereka setuju untuk quick review aja seputaran Racha Token dan juga Ethereum. Jadi saya akan gabungkan di istilahnya dua pembahasan ini di dalam satu video. Dan sementara untuk quick review Racha Tokennya sendiri itu akan saya bahas sedikit fundamentalnya dan sedikit opini saya pribadi terkait dengan potensi perkembangan atau gimana kondisi Racha Token ke depannya gitu. Apakah Racha Token ini bisa bersaing dengan koin-koin yang metaverse lainnya, karena kita sama-sama tahu teman-teman ya, Racha Token memang udah ngepam dan terbukti teman-teman ada beberapa kripto yang sebenarnya pumpnya udah signifikan juga, tapi mereka tetap bisa naik gitu. Bukan istilahnya mereka udah ngepump berarti udah gitu loh. Ya, akan ada saatnya mereka turun, itu benar. Tapi kalau misalkan kita ngelihat trennya itu masih strong, sama aja kayak teman-teman istilahnya kita bilang trend fashion misalnya. Selama trend fashion masih strong, ya strong nggak tuh? Istilahnya misalnya teman-teman lagi ngeliat nih ada tren suatu hal baru ya, tren di dalam dunia realistis ya, tren itu kan bisa berlangsung selama 6 bulan bahkan 1 tahun gitu. Dan menurut saya itu juga terjadi pada cryptocurrency. Apalagi kalau kita berbicara cryptocurrency sendiri, teman-teman harus tahu ya kalau misalkan kayak misalkan contoh nih kita berbicara crypto ini terkait dengan metaverse ya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan pembahasan Racha Token sedikit, yaitu metaverse itu nggak akan kita lihat dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Ini kita berbicara project jangka panjang teman-teman. Sampai detik ini saya cukup yakin masih banyak yang beranggapan bahwa virtual reality itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat canggih gitu, atau AR itu merupakan sifatnya sangat canggih gitu. Nah sekarang kita berbicara metaverse, diri kita sendiri itu berada di dalam virtual reality dan itu jauh lebih canggih lagi gitu loh. Jadi kalian nggak bisa expect project-project seperti ini itu bisa langsung meledak dalam kurun waktu 1-2 bulan. At least mereka kan butuh waktu 3-5 tahun ya, itu udah paling minimal. Artinya kalau misalnya kita pegang token-token kayak Sand atau Alice ya, sekarang Alice juga udah mulai masuk ke metaverse ya, lalu Decentraland ya, ini udah pada ngepamnya sangat signifikan. Dan seperti pembahasan kita terakhir teman-teman, ini udah saya pernah lakukan update ya sekitar beberapa hari lalu ya, 5 hari lalu lah ya, kita udah sempat bahas tentang Alice Sand, mana ada update. Di update tersebut kita udah bahas ya potensi pump dari beberapa token ini. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik, why not kita akan bahas lagi di next update-nya ya. Tinggal teman-teman bantu saya komen aja nih, setuju nggak kalau misalnya kita bahas ini juga gitu ya. Jadi istilahnya hutang saya itu ada Racha Token, Ethereum, dan juga si Alice dan Sand serta Decentraland ini. Tapi kalau misalkan teman-teman setuju aja, oke? Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu ya, tentunya saya pengen kasih update dulu untuk Bitcoin, karena menurut saya yang cukup urgent untuk kita bahas hari ini adalah si Bitcoin ini. Nah, beberapa hal yang perlu saya tekankan ke teman-teman nih, terutama yang trading di cryptocurrency, boleh mulai istilahnya lebih konservatif ya dengan kondisi seperti ini gitu. Maksud saya gini, bukan saatnya kita agresif dan belanja token banyak-banyak, karena kita ngelihat saat ini, per hari ini, per saat ini juga, momen ini juga ada beberapa yang dihubungkan dengan Thanksgiving ya, which is kemarin kita udah sempat bahas tentang Thanksgiving dan impactnya terhadap market. Dan yang lainnya adalah kondisi technical analysis Bitcoin sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari time frame daily-nya sendiri, kita udah tahu teman-teman ya, dari pressure seller yang masuk setelah di harga $66.000 ini, itu somehow berhenti di kisaran area $56.000. Dan kita belum ngelihat dia create lower low dari kisaran area $56.000 ini ya. Pada dasarnya kita tahu ada potensi Bitcoin itu bisa ketahan di kisaran Fibo 50% area $54.300. Cuman sampai sekarang kita nggak nyampe ke area itu gitu loh. Di kisaran 56.000 udah ketahan, 56.000 udah ketahan, plus ngebentuk semacam broadening wedge pattern atau broadening top pattern. Dan ini adalah semacam pattern yang sebetulnya bisa memberikan ya hope lah untuk Bitcoin kembali rebound gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kalian lihat nih teman-teman,
Di area top ketahan, di bagian bottom ketahan, topnya juga ketahan, begitu pula di bagian bottomnya ketahan. Kemarin kita udah sempat bahas sedikit tentang pergerakannya bisa membentuk semacam ABC corrective pattern atau expanded ABC flat corrective pattern. Dan kalau misalkan demikian ini adalah C wave patternnya kita atau wave C-nya kita, artinya soon or later kita akan melihat potensi rebound. Nah, sementara sedikit skenario yang berbeda saya ngelihat ada pada time frame hourly-nya, di mana kita bisa ngelihat Bitcoin ini soon or later itu bisa create yang namanya lower low. Nah, dari mana nih ya analisa ini muncul? Teman-teman, pertama saya akan munculkan dulu si indikatornya kita, lalu saya akan hilangkan pergambarannya ya. Teman-teman pasti tahu dong, saya menggunakan exponential moving average sebagai indikator utama saya untuk menentukan tren terhadap suatu market. Dan kalau misalnya kita ngelihat sendiri saat ini teman-teman, Bitcoin itu reject berkali-kali ya. Bisa kelihatan jelas di time frame panjang, dimana every time kita ngelihat Bitcoin itu testing exponential moving average yang 24 dan 34, itu kita terkena decline. Decline itu kayak istilahnya ditolak gitu loh. Kayak teman-teman misalnya bayar pakai kartu kredit, terus pas bayar ternyata decline. Oh, ternyata udah over limit kan, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kita ke decline sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan yang baru-baru ini terdecline itu adalah tadi pagi sekitar jam 3 pagi ya, atau jam 7 pagi ini berarti ya, di tanggal 24 November itu kita ke decline sekali. Dan tadi sore jam 3-an atau jam 7-an itu kita ke decline juga dari exponential moving average 21-nya. Nah, exponential moving average ini itu saya konversikan menjadi trendline, dan kalau misalkan kalian lihat nih di bagian trendline ini, nah kurang lebih seperti ini gambarannya ya, kan mirip-mirip nih teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, every time kita testing itu reject, 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 dan reject. Nah, secara nggak langsung itu sebenarnya kita membentuk yang namanya descending triangle pattern teman-teman. Jadi saya akan hilangkan dulu si $58.000 ini ya, biar lebih enak. Lalu kita bisa lihat teman-teman, kita slow but sure itu create yang namanya descending triangle pattern ya. Dan semakin lama semakin ke squeeze ya, antara key support kita di kisaran area $55.800 dan semakin lama semakin menurun ya, dari 58.000 terus jadi 57.000 dan mungkin soon or later hanya sampai 56.800 ya. Tinggal kita ngelihat aja nih si Bitcoin ini create decision, either dia breakout ke atas karena descending triangle pattern sendiri itu bisa breakout ke arah atas, tapi mostly-nya sih atau umumnya descending triangle itu lebih mengarahkan Bitcoin untuk drop ke arah bawah. Jadi ini perlu kita antisipasi ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang trading saat ini, menurut saya sih idealnya kita harus lebih konservatif ya. At least nunggulah sampai Bitcoin ini create decision dibanding kita spekulasi dan entry di market dengan kondisi ketidakpastian seperti ini. Nah, indecision ini sebenarnya nggak bagus buat crypto ya, atau buat trading gitu loh, atau buat ya bisnis lah kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, seandainya dia breakdown dan seandainya kita menggunakan skenario descending triangle, maka kita bisa menggunakan bagian awal dari descending triangle pattern ini untuk menjadi potensi target kita setelah dia breakdown. Dan seharusnya sih kalau misalnya saya kombinasikan dengan menggunakan Fibonacci external ya, kalau misalnya teman-teman tarik nih dari pullbacknya dia wave 3 ke wave 4, itu kita bisa dapetin potensi wave 5-nya itu berada di kisaran kurang lebih $53.000 ya untuk si Bitcoin. Seandainya dia breakdown dari key supportnya. Jadi itu yang perlu kita antisipasi teman-teman untuk saat ini. Kalau misalkan demikian ya tetap skenario expanded flat correction pattern itu masih bisa terjadi pada time frame daily anyway ya. Jadi 54.000 sampai 53.000 itu berpotensi menjadi next target dari penurunannya si Bitcoin. Hanya jika dia breakdown dari $55.800 ya. Jadi itu paling informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi make sure teman-teman agak lebih berhati-hati aja, agak lebih konservatif aja di dalam menentukan next trade-nya atau next move-nya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai selesai, saya pengen teman-teman mengapresiasi video ini dan juga mengapresiasi diri teman-teman dengan memberikan thumbs up tentunya, dan juga komentar mungkin di angka 3,5% sampai 4% lah ya, karena nontonnya sampai habis dan video ini under 10 minutes. Anyway teman-teman, saya di sini update dari Singapura ya. Kebetulan saya lagi transit menuju ke next destination ya. Teman-teman harusnya kalau udah lihat di Instagram udah tahu ya, kita lagi kebetulan lagi di luar ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan suara yang masuknya nggak terlalu bagus atau nggak terlalu jernih, karena saya nggak menggunakan tools yang biasa saya pakai di rumah. Okay, so once again thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next update. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. God bless everyone. Cheers.